Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati pejabat utama Akpol serta jajaran serta personel Akpol yang hadir di kesempatan pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teladan uswatun hasanahnya kita tiru, kita contoh dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri pun. Kalau kita meniru apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dicatat sebagai amal ibadah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami sebelum menyampaikan apa yang nanti kami paparkan di dalam kajian pagi hari ini, kami menyampaikan selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-76 yang kemarin dirayakan begitu meriah dan dihadiri oleh Bapak Presiden. Dan tema yang diusung ini sama dengan tema yang pagi ini kita akan kaji, yaitu tentang pengorbanan. Di tagline ditulis bahwasanya polisi bukan hanya sekedar institusi. Polisi bukan hanya sekedar pekerjaan kita, tapi polisi lebih daripada itu adalah lahan perjuangan, lahan dakwah, lahan daripada kita mengabdi pada bangsa dan negara kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah merintahkan kepada kita. Allah sampaikan, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau al-kautsar, yaitu nikmat yang amat sangat banyak sekali. Nikmat yang tidak terhingga, tidak bisa kita hitung dengan apapun alat hitung kita. Bahkan Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa kalian menghitung nikmat Allah. Oleh karenanya Allah hanya minta kita dua hal. Yang pertama adalah fasholli, maka sholatlah, hubungkanlah tali silaturahim kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wanhar, sembelihlah hewan kurban. Ini dua hal yang Allah minta dari kita ketika kita diberikan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an
fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakanlah wahai Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u, maka ikutilah olehmu sekalian apa yang diikuti, millata Ibrahim hanifa, yaitu millah dari Nabiuna Ibrahim alaihissalatu wassalam, hanifa yang lurus." Oleh karenanya di Yaum Idul Adha ini kita disyariatkan untuk berkurban, menyembelih hewan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya agar kurban kita, ketaatan kita, pengabdian kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji ilmunya agar kurban kita ini tidak sia-sia. Sebab apa? Di dalam sejarah itu anaknya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam pernah berkurban. Dua-duanya kurban. Jadi syariat kurban ini sebetulnya syariat yang sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ada. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Quran menggambarkan kurbannya anak-anaknya Adam. Fatuqubila, yang sebagian itu diterima, yang sebagian lain ditolak kurbannya. Kenapa diterima? Karena memang kurbannya yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurban terbaik yang dia miliki. Kurban yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, kurbannya sempurna dan juga ikhlasnya sempurna. Yang satu yang ditolak kurbannya asal-asalan dan juga tidak ikhlas karena hanya ingin dipuji oleh makhluk saja. Maka dari ini kemudian kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita berkurban, maka kurbanlah dengan sesuatu yang terbaik yang kita miliki dan landasi kurban kita dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalallahu taqwa minkum. Tidaklah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah daging dan darahnya kurban, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa minkum ay niyatikum, yaitu niat yang ikhlas dari kita sekalian yang berkurban. Oleh karenanya ketika kita mau melaksanakan ibadah kurban, landasi betul-betul bahwa kurban ini tidak karena tidak enak sama atasan, tidak enak sama tetangga, tidak enak sama orang lain, tetapi betul-betul landasi ibadah kurban ini karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai lambaran paling dasar, sebagai fondasi ibadah kita. Kemudian kurban di dalam hukum-hukum fikihnya supaya kita diterima kurbannya. Ini disebutkan di dalam kitab ada tentang hukmuddiyah, hukmuddihaya, hukum-hukumnya dari kurban. Kemudian nanti juga dibahas tentang anwa'ud-dhahaya, apa saja hewan yang boleh untuk dikorbankan. Kemudian ada az-zabhu, yaitu cara proses penyembelihan, juga tentang daging penyembelihan. Ini supaya sempurna, ketika niat sudah dilandasi dengan benar, lalu kita caranya juga harus dengan cara yang baik yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya hukmuddihaya,
hukum daripada berkurban itu ikhtilafal ulama fil udhiyah hal hiya wajibun am hiya sunnatun. Para ulama ini berbeda pendapat di dalam menghukumi tentang apa itu hukumnya kurban. Ada yang mewajibkan, ada yang hanya memberikan hukum sunnah saja. Seperti misalnya Fadzaba Malik wa Syafi'i ila annaha min sunnatil muakkadah. Imam Malik dan Imam Syafi'i hanya memberikan pandangan hukum bahwa kurban itu adalah sunnatun muakkadatun. Artinya apa? Sunnah yang sangat ditekankan. Karena apa? Melihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lam yatruk ad-dhahaya qattun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meninggalkan berkurban. Jadi melihat daripada itu, kemudian para ulama ada yang berpendapat bahwa kurban hukumnya adalah wajib. Ada yang memandang sebagai sunnatun muakkadatun, karena memang bahwasanya kurban itu tidak semua sahabat Rasulullah SAW saat Rasulullah masih hidup melaksanakan kurban. Ini kemudian ada perbedaan cara pandang di dalam menghukumi apakah kurban itu wajib atau sunnah. Kalau melihat daripada esensi dan hakikat daripada kurban, itu sebetulnya bisa menjadi wajib. Karena apa tadi? Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terbatas, yang Allah hanya minta dua hal: sholat dan berkurban. Bahkan seperti Bilal yang tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan dia punya ayam jantan saja. Itu diriwayatkan dalam sebuah hadis, wa ruwiya an Bilal annahu dhahiya bidikin. Adalah Bilal ketika sahabat-sahabat yang lain itu berkurban, ada yang kambing, ada yang berkurban unta. Beliau merasa susah, merasa ya Allah kok saya gak bisa berkurban seperti mereka sahabat-sahabat yang besar-besar itu, yang kaya-kaya itu. Lalu kemudian sahabat Bilal menghadap kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya hanya punya ayam jantan. Apakah saya boleh untuk kurbankan ini? Maka di dalam hadis kemudian diriwayatkan waruya an Bilal annahu dhahiya bidikin, adalah Bilal karena tidak punya apa-apa, yang dipunya itu hanya ayam jantan, kemudian dia berkurban dengan ayam jantan. Ini menunjukkan bahwasanya kurban itu betul-betul amalan yang sangat diprioritaskan. Bahkan baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah, kok tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholatku. Ini sebuah peringatan yang luar biasa keras dari baginda Rasulullah. Artinya apa? Ini kemudian para ulama menghukumi saking pentingnya kurban ini, maka dihukumi ada yang wajib dan ada yang sunnah muakkadah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'id dhahaya, adapun hewan-hewan yang boleh dikurbankan secara hukum fikih. Ajma'al ulama ala jawazid dhahaya min jami'i bahimatil an'am. Para ulama sepakat di dalam hukum hewan yang boleh dikorbankan adalah min jami'i bahimatil an'am,
semua hewan-hewan ternak. Wa talafu fil afdal, sedangkan dalam masalah afdaliyah, keutamaannya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang paling utama itu kambing, seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang utama adalah kambing. Karena apa? Karena didasarkan pada hadis baginda Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah tidak pernah berkurban kecuali dengan kurban kambing. Wadzalika annahu lam yarahu annahu alaihi salatu wassalam annahu dhahaya illa bikibasin. Adalah baginda Rasulullah SAW setiap kali berkorban tidak lain kecuali beliau berkorban dengan kurban kambing. Maka kemudian para ulama kemudian menghukumi mana yang utama, kambing atau yang lebih besar, kambing atau sapi, atau kambing atau onta yang lebih utama. Maka kalau melihat daripada ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, yang disembelih adalah kambing. Kemudian seperti Imam Malik menghukumi annal afdal fid dhahaya al-kabsi, yang utama di dalam berkorban itu adalah kambing. Juga ketika baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam sejarahnya ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, itu Nabiullah Ibrahim tidak digantikan oleh Allah dengan onta. Ismail tidak digantikan dengan sapi, tidak. Tapi Allah menggantikan kurban Ismail itu dengan memerintahkan malaikat membawakan kambing ibas dari surga. Kemudian Ismail akhirnya digantikan dengan kambing. Nah, dari sini kemudian para ulama berbeda pendapat hukumnya. Mana sih sebetulnya yang paling utama? Apakah kambing atau yang lebih besar, sapi atau unta? Sedangkan Imam Syafi'i itu memberikan pandangan hukum yang utama di dalam berkorban itu adalah sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika memberikan gambaran keutamaan orang yang berangkat Jumatan pertama kali. Jadi pahalanya orang yang berangkat Jumatan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kan ada kelas-kelasnya. Dijelaskan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, man raha fis sa'atil ula faka'annama qaraba badana, wa man raha fi sa'atis tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'atis tsalisah faka'annama qarraba kabshan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat Jumat yang datangnya itu di kloter awal. Kloter awal itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dari mulai subuh sudah mulai berangkat. Itu namanya kloter awal. Jadi dari subuh sudah persiapan berangkat ke masjid. Maka orang yang kloter awal berangkat ke masjid untuk Jumatan, kata Rasulullah SAW, faka'annama qarraba badana, seakan-akan atau dia diberikan pahala seperti pahalanya orang yang berkurban unta. Dan barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat Jum'ah di kloter yang kedua, itu kira-kira di waktu duha. Di waktu duha itu kata Rasulullah, faka'annama, maka dia seperti berkurban dengan kurban sapi. Dan barang siapa yang berangkat Jumatnya sudah mepet-mepet, faka'annama, maka dia seakan-akan atau diberikan pahala seperti pahalanya orang yang berkurban kambing.
Nah, dari sini kemudian Imam Syafi'i memberikan pandangan hukum kepada kita. Yang utama ya berarti kurban unta, selanjutnya kurban sapi, dan juga kurban kambing. Nah, monggo jenengan kita pilih yang mana. Dasarnya semuanya kuat. Jadi kalau kita pengen utama kambing, ya memang Nabi kalau korbannya kambing. Kalau kita pengen kambing, ya memang yang menjadi pengganti kurbannya Ismail adalah kambing. Tapi ketika kita memilih yang paling utama, yang paling besar, karena manfaatnya pasti akan lebih banyak. Kita menyembelih kurma, mungkin dagingnya bisa lebih manfaat banyak untuk orang. Kita menyembelih sapi, manfaatnya juga lebih banyak. Bahkan sekarang lebih memilih sapi, katanya apa? Dagingnya babar, kemudian enggak darah tinggi dan sebagainya. Padahal ini bukan alasan syariat. Tapi kalau alasan syariat sebetulnya tadi alasan syariat karena Nabi ketika berkorban itu korbannya dengan korban kambing. Maka kita ya korbannya kambing. Atau tadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, barang siapa yang sholat Jumat di kloter awal itu seakan-akan kita menyembelih kurban unta. Ini berarti gambaran yang paling utama di dalam kurban itu adalah yang paling besar, yang paling banyak manfaat. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan yang dikurbankan itu yang bagaimana? Ya tentu yang sudah kita mafhum sering dengar bahwasanya kurban yang paling baik adalah kurban yang tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak kotor. Ini secara fikihnya. Jadi yang terbaik, syukur kita kalau kita mau kurban itu kambingnya dibersihkan dulu, dimandikan dulu. Karena apa? Supaya betul-betul sempurna itu kambing. Supaya betul-betul sempurna itu hewan kurban kita. Jadi tidak ada cacat sedikit. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahkamul dzabhi. Ini saya langsung cepat saja karena waktunya memang terbatas. Hukum di dalam penyembelihan. Kapan waktu untuk penyembelihan hewan kurban? Amal waqti fa innahum ikhtalafu fihi fi salasati mawadhi. Fi ibtidaihi wa fi intihaihi wa fil layali al-mukhtalifah. Dalam waktu penyembelihan hewan kurban itu adalah fi salasati mawadhi, di 3 tempat atau di 3 hari. Yang pertama adalah Yaumun Nahar di tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tambah 3 harinya di Yaumut Tasyrik tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Lalu mulai kapan kita dibolehkan untuk menyembelih? Di sini disepakati bahwasanya ittafaqu ala anna dzabhi qabla shalah la yajuzu li subuti qaulihi alaihi salatu wassalam. Para ulama sepakat bahwasanya menyembelih qabla shalah, sebelum dilakukannya sholat Idul Adha, la yajuzu, maka itu tidak boleh. Ini sepakat, tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Lisubuti qauli alaihi salatu wassalam, sebagaimana diterangkan dalam hadis baginda Rasulullah, man zabaha qabla shalah
fa innama hiya syatun lahmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, fa innama, maka sesungguhnya itu adalah penyembelihan biasa, bukan termasuk kurban. Nah, ini yang kemudian kadang jadi masalah. Panitia kurban dititipi oleh jamaah, dititipi oleh umat, malam-malam kambingnya tercekik. Kemudian kalau enggak disembelih eman-eman, kalau disembelih ini belum termasuk kurban. Nah, ini harus hati-hati sebagai orang yang diamanai. Harus disampaikan kepada orang yang berkurban. Harus disampaikan dengan apa adanya. Kalau itu kesalahannya panitia, mungkin karena enggak di rumah atau salah perumatannya, maka berarti panitia berkewajiban untuk mengganti karena dia diamanai. Tapi kalau sudah betul-betul dijaga, kok ternyata ada insiden, ya tinggal dimusyawarahkan saja terhadap orang yang berkurban. Karena apa? Karena disembelih sebelum sholat itu tidak termasuk penyembelihan hewan kurban. Jadi itu penyembelihan biasa. Ini yang sering kadang-kadang terjadi di masyarakat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan sahabat yang menyembelih sebelum sholat. Fa'amarahu bil i'adah liman dzabaha qabla sholat. Nabi pernah memerintahkan sahabat yang menyembelih kurbannya itu sebelum waktu sholat. Ini disuruh untuk diulang lagi. Makanya kemudian di sini disebutkan bahwasanya menyembelih hewan kurban itu ba'da sholati Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya wa qatalafu fi man dzabaha qabla dzabhil imam ba'da shalah. Para ulama berbeda pendapat tentang penyembelihan hewan kurban itu, apakah setelah imam sholat itu menyembelih atau boleh setelah imam sholat itu menyembelih. Karena apa? Karena kita di kota ini kadang-kadang sholat Idul Adha-nya imamnya bukan dari tempat itu. Kadang didatangkan dari mana, yang beliau sendiri tidak kurban di situ. Yang imamnya kadang-kadang mungkin sama-sama mukim, tapi imam sholatnya tidak berkorban. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat di dalam hukum ini. Kira-kira menyembelih hewan kurban itu setelah imam menyembelih atau sebelum imam menyembelih, boleh untuk menyembelih. Nah, di sini disebutkan Fadzahaba Malik ila annahu la yajuzu li ahadin zabaha adhiyatuhu qabla zabahal imam. Imam Malik ini lebih hati-hati memberikan satu pandangan hukum. Beliau mengatakan la yajuzu li ahadin, tidak boleh seorang itu menyembelih hewan kurbannya qabla zabahal imam. Qabla zabahal imam, sebelum imam menyembelih. Jadi imam ini jadi patokan. Imam habis sholat, kemudian karena di zaman Rasulullah yang mengimami, setelah itu Rasulullah menyembelih. Nah, ini kemudian jadi hukum. Apakah kemudian setelah seperti sekarang kita ini imamnya didatangkan dari luar, imamnya nggak ikut kurban, lalu kita nyembelihnya kapan? Nah, ini kalau Imam Malik kurbannya kita nunggu imamnya itu berkorban. Nah, ini jadi kemudian jadi agak masalah, agak susah kalau imamnya yang jadi imam sholat nggak berkorban. Wa qala Abu Hanifah wa Tsawri yajuzu zabha ba'da shalah wa qabla zabahal imam. Imam Abu Hanifah dan Imam Tsawri itu membolehkan
untuk menyembelih sebelum imam sholat itu menyembelih kurban. Ini agak longgar, ini bisa kita ambil pendapat hukumnya sehingga bisa longgar. Kalau kita ini misalnya mendatangkan imam dari luar, tidak harus kemudian kita nyembelihnya menunggu imamnya itu menyembelih. Jadi bisa dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan As-Tsauri. Wasababu ikhtilaful azhar. Sebab dari perbedaan pandangan ini adalah perbedaan cara pandang memahami hadis-hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna man zahaba qabla shalah faqad zahaba qabla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, berarti dia sama seperti menyembelih sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih. Jadi di sini kemudian terjadi perbedaan pendapat dari pandangan para ulama. Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya kalau imamnya itu didatangkan, itu nunggu imamnya itu kondur dulu, pulang dulu, baru kita kemudian menyembelih. Kalau imamnya itu tidak berkorban di tempat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tentang ahkamul lahmi. Ahkamul luhumid dhahaya. Hukum tentang daging hewan kurban. Hukum daging hewan kurban ini bagaimana? Ittafaqa ala anna al-mudhi ma'murun ayyakula min lahmi adhiyatihi wa yatasaddaq. Para ulama bersepakat tentang hukum daging kurban itu, bahwasanya al-mudhi, orang yang berkurban itu diperintahkan untuk memakan daging kurban. Jadi ma'murun ayyakula min lahmi, diperintahkan untuk memakan sedikit dari daging kurban. Ini kalau kurbannya itu bukan kurban nazar. Tapi kalau kurbannya kurban nazar tidak boleh memakan sedikit pun. Tapi kalau kurbannya kurban biasa, bahkan diperintahkan untuk memakan daging kurban. Dan yang paling penting dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fil kulu wa tasaddaqu wadakhiru. Daging kurban itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kulu, makanlah oleh orang yang berkurban. Yang kedua, watasodaku, disodakohkan kepada siapa saja, lebih-lebih kepada orang yang membutuhkan, fakir dan miskin. Wadakhiru, dan yang ketiga adalah disimpan. Nah ini yang kadang-kadang kita mungkin karena dibagi saja masih kurang, apalagi disimpan. Tapi Nabi pernah memerintahkan daging kurban itu hendaknya sebagian itu disimpan. Karena apa? Baginda Rasulullah SAW ketika haji wada beliau berkorban, kemudian sebagian dagingnya itu disimpan oleh sahabat, diperintahkan oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW itu pulang ke Madinah, itu dagingnya masih. Artinya apa? Bahwasanya daging korban boleh disimpan untuk perbekalan kita, disimpan untuk makan kita dalam hari-hari ke depan. Makanya kurbannya orang-orang Arab itu kan biasanya ada yang disimpan, dipetikeskan, dibekukan, kemudian dibagi-bagi ke daerah-daerah yang miskin, daerah-daerah yang kelaparan. Ini karena memang di antara perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wa tasaddaqu wadakhiru, makanlah dan sedekahkanlah dan juga sebagian untuk disimpan. Ini di antara kesempurnaan ibadah kurban kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.